3 hari nggak makan, cuma minum air putih. Jadi ini hari kedua, udah 48 jam. Jadi kemarin gue udah bikin video selama 24 jam nggak makan, rasanya gimana. Jadi ini update-nya untuk 24 sampai 48 jam tanpa makan sama sekali, teman-teman. Jadi ini gue ada notes yang gue rasakan ya. 24 jam sampai 48 jam nggak makan, hanya minum air putih. Jadi yang pertama itu tentu saja energi gua kayak udah turun banget, jadi lemes. Terus tetangga masak itu aromanya bikin gimana ya, bikin ngiler gitu, bikin makin lapar. Dan kalian bisa lihat ini ada jerawat juga, jerawat batu di hidung gua. Tapi ya itu nggak begitu ngefek lah. Terus hungry. Hungry itu angry sama hungry. Jadi itu hungry. Jadi agak lapar dan marah gitu. Lapar dan agak kesel. Itu normal ya. Aku baca di internet itu normal. Di YouTube video banyak yang lakukan juga normal. Si Mr. Beast juga ngerasain hungry, guys. Terus nafas agak berat nafasnya. Dan semalam pas gua tidur itu kebangun gitu, udah kebangun mau tidur lagi agak susah, jadi sleep patternnya agak terganggu sedikit, itu laporannya ya. Terus sedikit dizzy, agak pusing sedikit. Yang gua rasakan juga kadang gua ngerasa kayak muntah gitu, bro. Tapi muntahnya nggak keluar gitu, muntahnya tuh di sini aja, kayak muntah telan lagi, masuk lagi gitu, nggak keluar muntahnya, sedikit aja. Dan apalagi ya, oh ya, tadi pagi gue jalan kaki, latih mata, dan agak lemes. Yang gue notice tuh gue agak lemes. Dan gimana ya, step gue kan biasa lebih besar gitu stepnya kan, jadi stepnya jadi mengecil gitu. Jadi ya agak lambat lah, agak lemes. Dan jaraknya juga nggak begitu jauh dari yang biasanya. Tentu saja pas fasting ini, puasa 3 hari nggak makan, di hari kedua ini dan hari pertama dan hari ketiga pun gue nggak olahraga gitu, gue nggak nge-gym, cuma ya jalan kaki doang gitu, teman-teman, cuma jalan kaki. Terus apa lagi nih, ya kayaknya udah semuanya deh. Ngiler pas nyium ini tetangga masak, hungry, nafas agak berat, agak pusing, lemes, muntah sedikit di mulut tapi nggak keluar, gue telan lagi. Terus jalan kakinya agak lemes, step langkahnya jadi setengah jarak gitu. Ini yang gue take notes selama puasa 3 hari nggak makan. Dan betul-betul yang gue lihat ya di internet itu online, lebih bagusnya minum electrolyte, kayak kasih garam. Tetapi ya kalau kalian udah lama di bidang kesehatan ini, kalian akan tahu banyak opini yang berbeda gitu. Jadi dokter A di Amerika sana, dokter A bilang wah Himalayan salt bagus. Dokter B bilang ini bahaya Himalayan salt. Ya pink salt itu ini yang kasih lihat. Nah jadi Himalayan pink salt ini, jadi banyak dokter gitu. Dokter A bilang bagus, dokter B bilang nggak bagus, bisa berbahaya. Dokter C bilang mungkin bagus, mungkin nggak bagus. Dokter D bilang bagus tetapi diimbangi dengan bla 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 bla. Jadi yang namanya kesehatan kita nggak bisa percaya siapapun gitu. Bahkan dokter aja punya opini yang berbeda-beda gitu. Dokter di Amerika sana. Apalagi dokter Indonesia itu telat 5-10 tahun, ketinggalan jauh banget gitu. Jadi satu-satunya cara adalah bereksperimentasi sendiri. Jadi gue berharapnya adalah dokter yang agak gimana ya, mereka eksperimentasi ke dirinya sendiri gitu. Mereka nggak hanya belajar dari paper gitu. Mereka nggak hanya belajar dari yang namanya scientific evidence bla bla bla. Tapi mereka sendiri nggak nyoba gitu. Jadi menurut gue dokter yang sejati itu adalah dokter yang bereksperimentasi sendiri gitu. Dan mereka ngecek dan mereka mendokumentasikannya dan membuat videonya gitu. Di Indonesia nggak banyak lah. Yang gua follow di Indonesia paling Mas Ade Rai. Kalau kalian mau pelajari lebih lanjut tentang puasa atau fasting
berjam-jam itu kalian bisa nonton videonya Mas Adera ya. Meskipun beliau bukan dokter tapi beliau ini praktisi gitu. Beliau ini coba dan beliau ini dia pelajari dari dokter-dokter di luar negeri dan beliau ya dia Mas Adera ini dia betul-betul praktek gitu, praktek dan kalian bisa lihat bukti nyatanya badannya bagus dan badannya sehat gitu meskipun umurnya udah lumayan di atas kita jauh gitu kan. Jadi ya itu sih yang gue mau lihat, itu seorang dokter bagus nggak kesehatannya, bodinya bagus nggak, dan apa yang diajari dia praktekkan nggak, ya itu yang paling penting. Tentu saja gue sempat mention Mr. Beast juga ada nyoba 30 hari tanpa makan, tetapi Mr. Beast si Jimmy ini dia break ya, dia cuma 14 atau 15 hari dia udah gagal karena dia nggak tahan. Karena itu sulit sih, ini gue kasih lihat videonya. I was doing a different video where I didn't eat any food for 2 weeks. 14 days, only water. I lost 20 something pounds. After like day 5 or 6, like you're pretty fucking drained. You know what's interesting? If you read online about extended fast, people will be like, you'll lose minimal muscle mass. It's mostly fat. So I did a DEXA scan before I did my extended fast, where they measure the fat and muscle in your body, and do one after. I lost like 13 pounds of fat, 7 pounds of lean mass, which is obvious, but that's not what the internet said would happen. But even after you start eating, the muscle didn't just come back. Yeah. So it's like, that was pretty brutal. And I still was filming and working throughout it. So like on day 10 and 11 and 12, it was really with me. Standing up was just brutal, and like walking around or anything like that, because you have no energy. But your clarity got pretty sharp as a whip. People say that, but no, for me, that never hit. I never got that superhuman clarity, because that's what I was hoping for. I was just tired, man. Jadi seperti yang bisa kalian dengar dari Mr. Beast, katanya ya kalau online ya, kata orang kalau fasting tuh dia cuma bakar lemak, nggak bakar otot. Tapi sesungguhnya itu bakar otot tapi sedikit. Jadi rasionya mungkin 8:2. 8 itu lemaknya, 2 itu otot. Dan orang itu berbeda-beda, mungkin ada yang 9:1. Gue pribadi ya, semenjak gue ngelakukan OMAD, 1 meal a day, makan hanya sehari sekali atau fasting 24 jam, itu gue melihat otot gue menyusut bro. Ya, jadi otot itu pasti akan menyusut, tetapi tentu saja lemaknya akan lebih banyak yang dibakar dulu gitu, baru dia ambil otot sedikit lah bro, sedikit. Meskipun kalau kalian belajar online di manapun itu, kata dokter itu, oh dia pasti cari lemak terus human growth hormone lu naik dan dia nggak akan makan otot. Dia akan makan otot bro, itu kenyataannya. Otot akan terkikis tetapi sedikit, nggak banyak ya, akan terkikis. Itu fakta yang perlu kalian ketahui. Terus kalau gue pribadi ya, hari kedua aja gue udah merasa lemes gue bro, agak capek, lemes, nggak kuat, agak pusing. Tetapi itu hanya sensasi ya, yang bisa aku pribadi ya, aku bisa push lah sampai besok ya. Besok 72 jam nggak makan apapun sampai besok jam 2 siang ya. Besok nanti gue bikin videonya lagi gimana gue break fastnya, gue break puasanya. Itu paling penting sih, besok video paling penting. Banyak orang salah dan itu bahaya, bisa bisa meninggoy kalau kalian salah buka puasanya. Karena kita 3 hari nggak makan apapun, tiba-tiba lu buka puasa ngasal, tiba-tiba lu kayak wah makan gorengan, makan nasi goreng bla bla bla, karbohidratnya tinggi, itu bahaya bro. Itu bisa merusak biologis di dalam tubuhmu itu, dan bahkan bisa meninggoy, dan banyak orang yang meninggoy gitu gara-gara salah gitu. Dan ini kudu hati-hati teman-teman, betul-betul kudu hati-hati. Dan kalian kalau yang mau coba itu harus step by step gitu, kayak 12 jam dulu nggak makan, 24. Kalau sanggup ya naikin lagi bulan depan 36, kalau sanggup lagi bulan depan 48, sanggup lagi bulan depan mungkin 60 ya. Itu betul-betul step by step gitu, nggak bisa langsung shock badanmu nggak beradaptasi, itu bahaya itu. Jadi itu aja laporan untuk 3 hari water fasting ala Edi. Dan ya ini eksperimen yang menarik sih, gue pengen coba sampai besok. Let's go.